Kita akan baca dari pasal 5, ya, urutannya demikian. Kita boleh baca bergantian, ya, seperti biasa. Oke, pasal 5, peringatan bagi orang kaya. Ya. Ayat yang pertama, jadi sekarang hai kamu orang kaya, ya, orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengat. Marta bisa? Oke. Herlin bisa? Halo? Halo, Ya. ayat 3 ya? Ya. Emas dan perak sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan makan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari. Amin. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panen. Ayat 5, kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Nanti kedatangan Tuhan dengan sabar. Ya, ayat 7. Karena itu, saudara, Kedatangan Tuhan dengan sabar. ya, sabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Sesungguhnya kita menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Berkata jujur tidak perlu bersumpah. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Amin. Pelaksanaan yang sehat dalam hidup gereja. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia bermazmur. Amin. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Amin. Saya Herlin. 17. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun,
dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, Ketahuilah bahwa siapa saja yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Oke, jadi kita telah menyelesaikan membaca kitab Yakobus ya. Dari ke-20 ayat ini, apakah ada dari teman-teman yang mau share, membagikan sesuatu yang didapatkan, yang terberkati? Aku menikmati di ayat 11. Di situ dikatakan sesungguhnya kita menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Teman-teman, di masa pandemi ini kayaknya segalanya serba sulit ya. Ya beberapa waktu belakangan ini sih aku merasa berat gitu. Mau sekolah susah, mau kerja susah, ya kan, mau apapun susah gitu. Nah, tapi, puji Tuhan, ada firman ini yang mengingatkan bahwa kita perlu bertekun. Tadi ayat-ayat sebelumnya juga dibilang kita perlu bersabar menantikan kedatangan Tuhan. Memang maksudnya pandemi ini juga salah satu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Di sini juga dibahas tentang Ayub. Ayub yang buat nggak bisa buat apa gitu, tapi Ayub tetap tekun bersabar. Makanya apa Tuhan akhirnya memberikan dia. Nah hari ini kan kehidupan kesulitan sendiri, yang pelayanan ada kesulitan sendiri, tapi puji Tuhan jika kita bertekun, Allah yang Maha Penyayang itu dan penuh belas kasihan ilahi. Amin. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Ada lagi? Aku di ayat 13 sama ayat 16. Silakan. Ayat 13-nya, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bermazmur. Ayat 16-nya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Amin. Puji Tuhan, di dua ayat ini berarti ya. Masih ada lagi yang mau Aku juga bener ya, aku juga menikmati di ayat yang sama seperti Herlin di ayat 16 nih yang hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Jadi di sini aku kembali lagi diingatkan gitu ya, bagaimana cara kita bisa menjadi sembuh. Caranya adalah berdoa gitu ya. Dan karena doa orang benar ini sangat besar kuasanya. Dan bagaimana caranya kita bisa menjadi benar adalah dengan cara kita mengaku dosa.
Gitu. Dengan kita mengaku dosa, ya kita menjadi bersih gitu ya di hadapan Tuhan, di hadapan manusia gitu. Kita tidak bersalah gitu ya. No offense to God, no offense to man gitu ya. Dan ini kembali lagi jadi pertanyaan ya buat aku khususnya gitu. Marta, apakah kamu sudah jadi orang yang benar gitu? Dan ini kembali lagi menegur ya bagaimana sebenarnya sepatutnya gitu kita hidup hari ini gitu. Apakah aku sudah cukup? Apakah aku sudah mengaku dosa gitu? Apakah aku sudah menjadi orang yang benar? Dan bagaimana doaku? Apakah memang benar ada kuasanya dan ada hasilnya gitu? Ini moga-moga juga bisa menjadi satu peringatan gitu ya bagi teman-teman juga supaya kita juga bisa ada satu penghidupan yang terus mengaku dosa gitu di hadapan Tuhan. Jangan merasa puas diri dengan cepat gitu ya. Kita perlu memiliki satu sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita berdoa itu ada impact-nya gitu, ada kuasanya, dan juga kita bisa melihat hasilnya. Ini juga kembali mengingatkan aku untuk setia gitu ya, ada setia hidup mengaku dosa, dan setia mendoakan beban yang telah diberikan gitu dari Tuhan pada kita. Amin. Amin. Terima kasih. Dari Axel atau Eva ada? Amin. Aku nikmati di ayat 13 ya. Di subjudulnya itu kan situ dibilangnya praktek yang sehat dalam hidup gereja. Ya. Nah, terus di sini disebutkan ya kalau kamu menderita, baiklah ya berdoa. Kalau bergembira, baiklah ia bermazmur. Nah, terus dalam catatan kakinya juga dikatakan dalam lingkungan dan keadaan apapun, direndahkan atau ditinggikan, berduka atau bergembira, kita perlu berkontak dengan Tuhan. Dan contoh berkontak dengan Tuhan itu adalah ya dengan berdoa dan bermazmur atau berkidung gitu. Amin. Ini hari ini firman ini kembali ya mengingatkan aku juga gitu. Ya perlu senantiasa terus-menerus berdoa juga berkidung untuk berkontak dengan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Baik. Eva belum ya? Apakah ada? Amin. Aku juga menikmati di ayat 8 dan juga di ayat 15-16. Dan yang di ayat 8 itu, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Aku menikmati ayat ini ya. Dari sini semakin diteguhkan lagi bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan di catatan kakinya juga dibilang menunggu dengan tekun dan dengan sabar, menunggu itu sambil mempersiapkan diri agar saat kedatangan Tuhan mendapati kita seperti dibilang ya di sini, mendapati kita matang gitu di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Oke. Terima kasih. Ya, jadi betul sekali kita ketika menunggu, ya, menunggu ini terkadang nggak enak ya. Memang sering nggak enak. Ya, nggak ada orang yang suka nunggu ya. Mungkin menunggu masakan masih boleh lah ya. Tapi kalau nunggu yang lain seperti mau pergi gitu kan, misalnya kita mau keluar pergi sama keluarga ya. Katanya jam 5 gitu. Terus jam 6 nggak pergi-pergi. Udah nggak jadi aja lah gitu kan misalnya. Tapi ini nunggu Tuhan nih. Tuhan datang bilang mau datang segera. Tapi nggak datang-datang, masih setia nggak kita ya. Amin. Jadi dari ayat 1 sampai 20 ini sebenarnya ada satu kunci ya, yaitu peringatan. Peringatan berarti apa? Penting ya. Penting berarti harus kita hati-hati. Ya. Dari ayat 1 sampai yang ke-6 kita telah melihat bahwa
bagaimana dibilang jangan menimbun ya, atau kalau disimpulkan hari ini memang banyak orang sedang mengumpulkannya. Tanda kutip, mohon maaf ya, Bitcoin, uang saham dan sebagainya itu sangat memang menggiurkan. Namun itu apakah baik? Kita harus dengan hati kembali pada diri sendiri ya. Nah ini berarti apa? Zaman semakin gelap. Ya. Tuhan segera datang, di mana nanti Tuhan akan datang, ya, Dia akan bersama-sama dengan para pemenang. Nah, para pemenang adalah orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya setia kepada Tuhan. Nah, ini tadi sudah dibahas di dalam ayat 7 sampai 20. Ya. Teman-teman sekalian, maka kenapa seringkali kita kesulitan untuk bisa memiliki satu persekutuan yang intim dengan Tuhan? Karena adanya sekatan-sekatan tersebut. Ya. Ada hal-hal yang duniawi, ya, yang di luar sana mulai mengganggu kita. Ya. Saya juga sangat namanya apa ya? Kasihan atau simpatik ya kepada generasi Z sekarang ini ya. Ini generasi Z ya. Ya, kalau bisa dibilang FOMO itu, waduh, itu sangat luar biasa. Di mana sangat ketergantungan. Ya. Ketika saya baca artikel, saya baca penelitian, nggak bisa hidup tanpa apa upload, nggak bisa hidup tanpa lihat sosial media dan sebagainya. Teman-teman sekalian, ketika kita sabar, kita pasti memiliki hati yang seperti Rasul Paulus, ya. Mau datang pada Tuhan, bahkan rela. Ya, rela apa? Membuang segalanya seperti sampah. Nah ini proses, ya, jadi jangan bilang bahwa kita tidak bisa. Ya. Kalau sudah berkata kita tidak bisa, pasti nggak bisa. Nah maka tadi sudah disampaikan ya di ayat 11, ayat yang ke-12, ya, 13 dan seterusnya. Yang menjadi dorongan bagi kita adalah karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Tapi jangan sampai salah gunakan perkara ini. Ya, karena kalau sampai kita salah gunakan, yang terjadi adalah kita hanya sekedar ya menjadi orang Kristen aja. Bible for youth ya Bible for youth. Ya, kita baca kitab. Tapi di dalam batin tidak ada yang berubah. Nah, ini juga menjadi dorongan yang seharusnya bagi kita bagaimana hidup hari ini. Tadi Aksal ya, Marta ya, dan yang lain juga sudah share. Betul sekali bahwa hari ini banyak perkara yang mungkin atau bahkan iya ya, untuk menggantikan Allah. Ya. Maka sekali lagi di ayat yang ke-19 dan 20 ini menjadi target kita ya. Ya, teman-teman kita mereka mulai jauh daripada Tuhan, mereka mulai tidak setia pada Tuhan. Ya. Maukah kita datang pada mereka? Ingatkan. Atau Allah kita takut? Ya, kelihatannya online ini justru membuat orang sangat mudah jatuh ke dalam perkara apapun. Ya. Karena online tidak ada yang mengawasi dan sebagainya, ibadah juga online semua, mulai merasa tidak ada usuknya, tidak ada sungguh-sungguhnya. Tapi apa? Kalau kita datang pada mereka, kita share kebenaran firman yang kita nikmati, maka kita menyelamatkan satu jiwa, bawanya kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang acuh tak acuh, tapi jadilah orang yang betul-betul melihat dengan jelas. Hari ini kita adalah orang-orang yang tadi selamatkan, lalu menyelamatkan orang lain juga. Amin. Saya rasa cukup ya kita sampai di sini. Ayatnya 20 ya, tapi begitu menerangi. Semoga teman-teman sekalian terberkati, juga terus terbangun dalam kasih ya, bisa mengingatkan teman-temannya di kampus ya, dimanapun kalian ada teman, ingatkan mereka sehingga kita bisa menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Oke, baik, terima kasih ya, kita berdoa. Apakah ada yang mewakili di dalam doa untuk menyelesaikan pembacaan Alkitab malam ini? Oke, baik, saya akan pimpin dalam doa ya, kalau begitu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami kasihi, yang kami sembah, dan yang kami puji, segala mulia hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kitab Yakobus
Terima kasih atas begitu banyak firman yang telah kami dengar. Janganlah biarkan kami menjadi orang yang hanya membaca sekedar lewat. Biarlah setiap firman dari Matius sampai Yakobus ini juga bisa mengubah kami dari dalam. Tuhan, kami tahu kami banyak kekurangan, tapi kami juga mengetahui bahwa Engkau lebih berkuasa atas diri kami. Karena itu, ubahkanlah kami Tuhan. Sertai bagaimana penghidupan kami ke depan, masalah apapun yang terjadi, baik itu keluarga, perkuliahan, pekerjaan, dan sebagainya. Kami tahu Tuhan Engkau akan segera datang. Tuhan, bawalah kami bersabar dengan tekun. Tuhan Yesus juga sertai teman-teman yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Terima kasih atas persekutuan malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami betul-betul berterima kasih atas anugerah dan Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke.